Oke, jadi begini cara kerja dari jigsaw ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di depan saya sekarang ada jigsaw dari Clayton. Di video kali ini saya tidak akan mereviewnya karena saya sudah pernah mereview jigsaw Clayton ini di video saya sebelumnya itu ya. Link video akan saya cantumkan di deskripsi atau di pojok kanan atas. Jadi di video kali ini saya akan coba bongkar jigsaw Clayton ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang penasaran gimana sih cara kerja dari jigsaw itu. Oke, langsung aja kita bongkar. Nah, jadi seperti ini ya bentuk mekanisme dalamnya itu. Jadi ini adalah armatur dinamonya, lalu ini brusnya, sikat, kalau orang kampung biasanya arang ini. Jadi kalau teman-teman mau ganti arang, bagiannya itu ada di sebelah sini. Mekanismenya nggak begitu rumit ya. Jadi ini berputar, lalu di bagian kiri sini ada besi yang menonjol untuk mengubah putaran menjadi gerakan vertikal naik turun. Oke, langsung aja kita coba hidupkan. Oke, jadi begini cara kerja dari jigsaw ya. Di sini saya menggunakan dimmer, jadi putarannya agak slow dan aman untuk dipelajari. Jadi dari sini kita lihat putaran dihasilkan oleh dinamo, lalu mengarah ke sini, dirubah oleh G rasio yang mengubah gerakan menjadi arah vertikal. Dan bagi teman-teman yang jigsawnya sering bergetar begitu memotong kayu ya, seperti jigsaw saya ini, itu disebabkan karena beban putaran penyeimbangnya itu tidak pas ya, kurang stabil. Jadi antara beban penyeimbangnya itu dengan putaran dia terlalu berat, sehingga begitu dia berputar sangat cepat itu menciptakan getaran yang cukup hebat ya. Di sini teman-teman bisa lihat mekanismenya cukup simpel. Jadi ini kalau di mesin motor ya kayak mesin piston gitu, torak, ini namanya crankshaft kalau di mesin. Tapi kalau di jigsaw saya kurang tahu namanya apa. Tapi fungsinya sama, dia untuk penyeimbang putaran atau penstabil putaran. Namun karena jigsaw yang saya miliki jigsaw murah ya, low end gitulah ya, jadi putarannya pun nggak begitu presisi. Maksudnya beban penyeimbangnya itu nggak pas dengan beban gergaji potong kayunya itu ya. Lalu untuk laser ada di sini. Ini lasernya udah mati, nggak tahu kenapa, padahal cuma jatuh doang ya. Jatuh juga nggak dari atas meja ke bawah, padahal cuma dari berdiri terus ngegabruk itu mati, nggak tahu kenapa ya. Paling sih dalamnya ini, mekanisme dalamnya perlu diganti kalau udah bagian ini sih. Dan untuk mekanisme pendulum ada di bagian sini. Ini penahan gergajinya. Jadi kalau kita ngegerakin pendulum tuh, ini mode off ya, pendulumnya lagi nggak diaktifin. Jadi kalau saya aktifkan, ini adalah tuas pendulum. Kalau dari belakang ini nyambungnya ke tuas pendulum. Ini saya putar ke mode 1.
Nah, dia mulai bergerak, tapi belum begitu jelas ya, langsung ke mode 4. Nah, jadi dia mendapat gerakan maju mundurnya itu dari plat ini nih, plat di belakang penstabil putaran. Cukup simpel ya. Untuk mekanisme gergaji tetap masih naik turun, nggak ada bedanya, tapi untuk yang memajukan dan memundurkan gergaji itu si penahannya ini. Terlihat ya maju mundur. Dan untuk bagian trigger, di sini ada PCB, ada akseleratornya. Ini laser mati. Kurang lebih seperti ini pergerakannya ya. Bisa teman-teman amati. Cukup simple. Kalau untuk membuat putaran jigsaw menjadi stabil agar getarannya hilang, saya belum bisa menemukan caranya ya. Karena dia itu titik permasalahannya ada di sini nih. Mungkin kalau partnya sama dengan jigsaw Makita atau Bosch, itu bisa diganti kalau mungkin partnya sama, tapi saya nggak tahu. Kalau itu saya belum pernah bongkar ya. Kalaupun bisa di apa ya, di kanibal gitu ya, ditukar-tukar mungkin bisa ini diganti pakai part dari merek lain, karena titik beban getaran tuh ada di sini nih permasalahannya. Jadi semakin kencang putarannya itu, dia karena beratnya terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan getaran yang lumayan gitu, nggak seimbang. Atau mungkin barangkali bisa dibubut kali ya, tapi kalau untuk beratnya berapa saya kurang tahu. Untuk si mesin itu kan biasanya pakai oli, tapi karena ini kan bukan mesin, bukan mekanisme yang tanpa elektronik gitu, jadi nggak bisa untuk menggunakan oli. Kalau pakai oli bisa banjir semua ini. Jadi makanya itu diganti menggunakan gemuk. Kalau bahasa resminya itu grease. Kalau bahasa bengkelnya gemuk, bahasa orang-orang kita. Nah, jadi seperti ini. Ini gemuknya itu masih bagus, masih berwarna, masih biru. Jadi nggak perlu dibersihkan, emang seperti ini ya. Mungkin kalau jigsawnya itu sering dipakai, gemuknya hitam. Ini karena saya jarang make, ya masih awet ya, masih bagus gemuknya. Nah, ini bisa dilihat gemuknya itu masuk ke dalam gearnya. Nah, oke, jadi sekian, itu aja kali ya yang bisa saya sharing kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberi masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Bagi teman-teman yang ingin request video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.